Nabi Musa alaihissalam part yang keempat. Tempat diutus Sinai di Mesir, tahun kelahiran 1500 sebelum Masehi. Usia 75 tahun. Nabi Musa alaihissalam dan Korun si kaya raya. Korun adalah nama seorang daripada kaum Nabi Musa dan keluarganya yang dekat. Ia dikaruniai Allah kelapangan rezeki dan kekayaan harta benda yang besar yang tidak ternilai bilangannya. Ia hidup mewah, selalu mujur dalam usahanya mengumpulkan kekayaan, sehingga menjadi padatlah khazanahnya dengan harta benda dan benda-benda yang sangat berharga. Sampai-sampai para juru kuncinya tidak berdaya membawa atau memikul kunci-kunci peti khazanahnya karena sangat banyak dan beratnya. Ia hidup secara mewah dan menonjol di antara kaum dan penduduk kotanya. Segala-galanya adalah luar biasa dan lain daripada yang lain. Gedung-gedung, tempat tinggalnya, pakaiannya sehari-hari, pelayan-pelayannya, dan hamba-hamba sahayanya yang bilangannya melebihi keperluan. Dan walaupun ia tenggelam dalam lautan kenikmatan duniawi yang tiada taranya pada masa itu, ia merasa masih belum puas dengan tingkat kekayaan yang ia miliki, dan terus berusaha mengisi khazanahnya yang sudah padat itu. Sifat manusia yang serakah yang tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Jika ia sudah memiliki segantang emas, ia ingin memperoleh segantang yang kedua, dan demikian seterusnya. Sebagaimana halnya dengan kebanyakan orang-orang kaya yang telah dimabukkan oleh harta bendanya, maka Korun tidak merasa sedikit pun bahwa dia mempunyai kewajiban sosial dengan harta kekayaannya itu. Ia dalam hidupnya hanya memikirkan kesenangan dan kesejahteraan pribadinya, memikirkan bagaimana ia dapat menambahkan kekayaannya yang sudah melimpah-limpah itu. Ia telah dinasehati oleh pemuka-pemuka kaumnya agar ia menyediakan sebagian daripada kekayaannya bagi menolong para fakir miskin, menolong orang-orang yang telanjang yang tidak berpakaian dan lapar tidak dapat makanan. Ia diperingatkan bahwa kekayaan yang ia peroleh itu adalah karunia dari Tuhan yang harus disyukuri dengan beramal kebajikan terhadap sesama manusia dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat meringankan penderitaan orang-orang yang ditimpa musibah atau menderita cacat. Diperingatkan bahwa Allah yang telah memberinya rezeki yang luas itu dapat sewaktu-waktu mencabutnya bila ia melalaikan kewajiban sosialnya. Nasihat yang baik dan peringatan yang jujur yang dikemukakan oleh pemuka-pemuka kaumnya itu tidak diindahkan oleh Korun dan tidak mendapat tempat di dalam hatinya. Ia bahkan merasa bahwa karena kekayaannya ialah yang harus memberi nasihat dan bukan menerima nasihat. Orang harus tunduk kepadanya, mematuhi perintahnya, mengiyakan kata-katanya, dan membenarkan segala tindak tanduknya. Ia menyombongkan diri dengan mengatakan kepada orang-orang yang memberikan nasihat itu bahwa kekayaan yang ia miliki adalah semata-mata hasil jerih payahnya dan hasil kecakapan dan kepandaiannya berusaha dan bukan merupakan karunia atau pemberian dari sesiapapun. Karenanya ia bebas menggunakan harta kekayaannya menurut kehendak hatinya sendiri dan tidak merasa terikat oleh kewajiban sosial berupa pertolongan dan bantuan kepada para fakir miskin dan para penderita yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Sebagai tantangan bagi para orang yang menasehatinya, Korun makin meningkatkan cara hidup mewahnya dan secara menyolok memamerkan kekayaannya dengan berlebih-lebihan. Bila ia keluar, ia mengenakan pakaian dan perhiasan yang bergemerlapan, membawa pengantar dan pembantu lebih banyak daripada biasanya, dan mengendarai kuda-kuda yang dihiasi dengan indah dan cantik. Kemewahan yang ditonjolkan secara menyolok itu merasakan iri hati di kalangan penduduk, terutama mereka yang masih lemah imannya. Mereka berbisik-bisik di antara sesama mereka, mengeluh dengan berkata, "Mengapa kami tidak diberi rezeki dan kenikmatan seperti yang telah diberikan kepada Korun? Alangkah mujurnya nasib Korun, dan alangkah bahagianya dia dalam hidupnya di dunia ini. Dan mengapa Tuhan melimpahkan kekayaan yang besar itu kepada Korun yang tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang-orang yang melarat dan sengsara, orang-orang yang fakir dan miskin yang memerlukan pertolongan berupa pakaian maupun makanan?"
Di manakah letak keadilan Allah yang maha pemurah maha pengasih itu? Korun yang tidak mengabaikan anjuran orang agar ia secara sukarela menyediakan sebahagian harta kekayaannya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang memerlukannya. Melarat dan miskin akhirnya didatangi oleh Nabi Musa, menyampaikan kepadanya bahwa Allah telah mewahyukan perintah berzakat bagi tiap-tiap orang yang kaya dan berada. Diterangkan oleh Musa kepadanya bahwa dalam harta kekayaan tiap ada bahagian yang telah ditentukan oleh Tuhan sebagai hak orang-orang yang melarat dan fakir miskin yang wajib diserahkan kepada mereka. Korun merasa jengkel menerima perintah wajib berzakat itu dan menyatakan keraguan dan kesangsian kepada Musa. Ia berkata, "Hai Musa, kami telah membantumu dan menyokongmu dalam dakwahmu kepada agama barumu. Kami telah menuruti segala perintahmu dan mendengarkan segala kata-katamu. Sikap kami yang lunak itu terhadap dirimu telah memberanikan engkau bertindak lebih jauh dari apa yang sepatutnya, dan mulailah engkau ingin meraih harta benda kami. Engkau rupanya ingin juga menguasai harta kekayaan kami setelah kami serahkan kepadamu hati dan pikiran kami sebulat-bulatnya. Dengan perintah wajib zakatmu ini, engkau telah membuka topengmu dan menunjukkan dustamu, dan bahwa engkau hanya seorang pendusta dan ahli sihir belaka." Tuduhan Korun yang ingin melepaskan dirinya dari wajib berzakat itu ditolak oleh Nabi Musa, yang menegaskan kembali bahwa kewajiban berzakat itu tidak dapat ditawar-tawar dan harus dilaksanakan karena ia adalah perintah Allah yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan semestinya. Korun tidak dapat jalan untuk mengelakkan diri dan kewajiban zakat itu setelah berbantah dan berdebat dengan Musa. Maka ia menyerah dan ditentukan berapa besar yang harus ia keluarkan zakat harta kekayaannya. Setelah tiba di rumah dan menghitung-hitung sebagian yang harus dizakatkan dari harta miliknya, Korun merasa terlampau besar yang harus dizakatkan dan merasa sayang bahwa ia harus mengeluarkan dari khasanahnya sejumlah uang tanpa memperoleh imbalan sesuatu keuntungan dan laba. Fikir punya fikir dan timbang punya timbang, akhirnya Korun mengambil keputusan untuk tidak akan mengeluarkan zakat, walau apapun yang akan terjadi akibat tindakannya itu. Untuk menguatkan aksi pemboikotannya terhadap kewajiban mengeluarkan zakat, Korun menyebarkan fitnah kepada Nabi Musa dengan maksud menarik orang agar menjadikan penunjang aksinya dan mengikutinya menolak kewajiban yang mengeluarkan zakat sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Musa. Ia menyebarkan fitnah seolah-olah Nabi Musa dengan dakwahnya dan penyiaran agama barunya bertujuan ingin memperkayakan diri, dan bahwa perintah zakatnya itu adalah merupakan cara perampasan yang halus terhadap milik-milik para pengikutnya. Lebih jahat lagi, untuk menjatuhkan Nabi Musa dan kewibawaannya, Korun bersekongkol dengan seorang wanita yang diajarinya agar mengaku di depan umum bahwa ia telah melakukan perbuatan zina dengan Musa. Akan tetapi Allah tidak rela nama Rasulnya tercemar oleh tuduhan palsu yang diaturkan oleh Korun itu. Maka digerakkanlah hati wanita sewaannya itu untuk mengatakan keadaan yang sebenarnya, dan bahwa apa yang ia tuduhkan kepada Nabi Musa adalah fitnahan dan ajaran Korun semata-mata, dan bahwasanya Musa adalah bersih dari perbuatan yang dituduh itu. Setelah ternyata bagi Nabi Musa bahwa Korun tidak beritikat baik dan bahwa ia tidak dapat diharap menjadi pengikut yang soleh yang mematuhi perintah-perintah Allah, terutama perintah wajib zakat. Bahkan ia dapat merusakkan akhlak dan iman para pengikut Musa dengan sikap dan cara hidupnya yang berlebih-lebihan mewah. Ditambahkan pula usahanya yang tidak henti-henti merusakkan kewibawaan Nabi Musa dengan melontarkan fitnahan dan berbagai hasutan. Maka habislah kesabaran Nabi Musa, lalu berdoa ia kepada Allah agar menurunkan azabnya atas diri Korun yang sombong dan congkak itu, agar menjadi pengajaran dan ibrah bagi kaumnya yang sudah mulai goyah imannya, melihat kenikmatan yang berlimpah-limpah yang telah Allah karuniakan kepada Korun yang membangkang itu. Maka dengan izin Allah yang telah memperkenankan doa Nabi Musa, terjadilah tanah runtuh yang dahsyat di atas mana terletak bangunan gedung-gedung yang mewah tempat tinggal Korun dan tempat penimbunan kekayaannya. Terbenamlah seketika itu Korun hidup-hidup beserta semua milik kekayaan yang menjadi kebanggaannya. Peristiwa yang menimpa Korun dan harta kekayaannya itu menjadi ibrah bagi pengikut-pengikut Nabi Musa.
serta obat rohani bagi mereka yang beriri hati dan mendambakan kenikmatan dan kemewahan hidup sebagaimana yang telah dialami oleh Qarun. Mereka berkata seraya bersyukur kepada Allah. Sekiranya Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, niscaya kami dibenamkan pula seperti Qarun yang selalu kami inginkan kedudukan di duniawinya. Sesungguhnya kami telah tersesat ketika kami beriri hati dan mendambakan kekayaan yang membawa binasa baginya. Aduhai, benar-benar tidaklah beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Talut diangkat sebagai raja Bani Israel. Setelah Bani Israel memasuki Palestina dan menguasainya di bawah pimpinan Yusha bin Nun, mereka selalu menjadi sasaran penyerbuan dan serangan dari bangsa-bangsa sekelilingnya, seperti suku Amalikoh dan bangsa Arab, bangsa Palestina sendiri dan bangsa Aramiyin. Kemenangan dan kekalahan di antara mereka silih berganti. Pada suatu waktu datanglah bangsa Palestina, penduduk Ushdud, suatu daerah dekat Gaza, menyerbu dan menyerang mereka. Dan terjadilah pertempuran yang berakhir dengan kemenangan bangsa Palestina yang berhasil mencerai-beraikan Bani Israel dan merampas benda keramat mereka yang bernama Tobut, yaitu sebuah peti tempat penyimpanan kitab Taurat. Peti yang disebut Tobut itu adalah merupakan salah satu dari banyak karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Mereka menganggap tabut itu suatu benda keramat yang dapat menginspirasikan kekuatan dan keberanian kepada mereka dikala menghadapi musuh. Maka karenanya dalam tiap medan perang dibawanyalah tabut itu untuk memberi kekuatan batin dan semangat juang bagi mereka, memberi rasa berani bagi mereka dan rasa takut bagi musuh. Maka dengan dirampasnya tabut itu oleh bangsa Palestina, hilanglah pegangan mereka dan berantakanlah barisannya. Retaklah kesatuannya sehingga menjadi laksana binatang ternakan yang ditinggalkan gembalanya. Dan memang sejak ditinggalkan oleh Nabi Musa, Bani Israel tidak mempunyai seorang raja atau seorang pemimpin yang berwibawa yang dapat mengikat mereka di bawah satu bendera dan menghimpun mereka di bawah satu komando bila terjadi serangan dari luar dan penyerbuan oleh musuh. Mereka hanya dipimpin oleh hakim-hakim penghulu yang memberi tuntunan kepada mereka dalam bidang keagamaan, dan kadangkala menjadi juru damai jika timbul perselisihan dan sengketa di antara sesama mereka. Di antara penghulu itu terdapat seorang penghulu yang paling disegani dan dihormati bernama Samuel. Kata-katanya selalu didengar dan nasihat-nasihatnya selalu diterima dan ditaati. Kepada Samuel datanglah beberapa pemuda Bani Israel yang merasa sedih melihat keadaan kaumnya menjadi kacau balau dan bercerai-berai setelah dikalahkan oleh bangsa Palestina dan dikeluarkan dari negeri mereka serta dirampasnya tabut yang merupakan peti wasiat dan benda keramat bagi mereka. Mereka mengutarakan kepada Samuel bahwa mereka memerlukan seseorang pemimpin yang kuat, yang berwibawa dan mempunyai kekuasaan sebagai seorang raja untuk menghimpun mereka dan seterusnya menjadi panglima perang. Samuel yang mengenal baik watak mereka dan titik-titik kelemahan serta sifat-sifat licik dan pembangkang yang meletak pada diri mereka berkata, "Aku khawatir bahwa kamu akan takut dan enggan bertempur melawan musuh bila kepadamu diperintahkan untuk berperang menghalau musuh dari negerimu." Mereka menjawab, "Bagaimana kami menolak perintah semacam itu dan enggan maju bertempur melawan musuh, sedangkan kami telah dihina, diusir dari rumah-rumah kami dan dipisahkan dari sanak keluarga kami? Bukankah suatu hal yang memalukan dan menurun derajat kami sebagai bangsa, bila dalam keadaan yang sedang kami alami ini, kami masih juga enggan berperang melawan musuh yang datang menyerang dan menyerbu daerah kami? Kami akan maju dan tidak akan gentar masuk dalam medan perang, asalkan saja kami akan dapat pimpinan dari seorang yang cakap, berani, serta berwibawa sehingga komandonya dan segala perintahnya akan dipatuhi oleh kaum kami semuanya." Samuel berkata, "Jika demikian ketetapan hatimu dan demikian pula keinginanmu untuk memperoleh seorang raja yang akan memimpin dan membimbing kamu, maka berilah waktu kepadaku untuk beristiqorah, memohon pertolongan Allah menunjukkan kepadaku seseorang yang patut dan layak menjadi raja bagimu." Di dalam istiqorahnya, Samuel mendapat ilham dan petunjuk dari Allah agar ia memilih serta mengangkat seorang yang bernama Talut menjadi raja Bani Israel. Dan walaupun ia belum pernah mendengar nama itu atau mengenalkan orangnya,
Allah akan memberinya jalan dan tanda-tanda yang akan memungkinkan ia bertemu muka dengan orang itu dan mengenalinya dengan segera. Tolut adalah seorang berbadan gemuk dan jangkung tegak, kuat dan berparas tampan. Dari pancaran kedua matanya orang dapat mengetahui bahwa ia adalah seorang yang cerdik, cakap dan bijaksana, memiliki hati yang tabah dan berani. Ia hidup dan bertempat tinggal di sebuah desa yang agak terpencil sehingga tidak banyak dikenal orang. Ia hidup bersama ayahnya bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Pada suatu hari dikala Tolut sedang sibuk bersama ayahnya menguruskan tanah ladangnya, terlepaslah dari kandang seekor keledai dan dari hewan-hewan peliharaannya dan menghilang sesaat. Pergilah Tolut bersama seorang bujangnya mencari keledai yang hilang itu di celah-celah lembah dan bukit-bukit di sekitar desanya, namun tidak berhasil menemukan kembali hewan yang terlepas itu. Akhirnya ia mengajak bujangnya kembali karena khawatir ayahnya akan menjadi gelisah bila ia lebih lama meninggalkan rumahnya mencari keledai yang hilang itu. Berkata sang bujang kepada Tolut, "Kami sekarang sudah berada di daerah Shuf, tempat di mana Somuil berada. Alangkah baiknya kalau kami pergi kepadanya menanyakan kalau ia dapat memberikan keterangan dan petunjuk kepada kami di mana kiranya kami dapat menemukan keledai kami itu." Ia adalah seorang nabi yang menerima petunjuk dari Tuhannya melalui para malaikat, dan dia telah banyak kali mengungkapkan hal-hal gaib yang ditanyakan oleh orang kepadanya. Tolut menerima baik cadangan bujangannya dan berangkatlah mereka berdua menuju tempat tinggal Somuil. Di tengah-tengah perjalanan mereka bertanya kepada beberapa gadis yang ditemuinya, sedang menimba air dari sebuah perigi. "Di manakah tempat tinggal Nabi Samuel? Tidak usah kamu cepat-cepat meneruskan perjalananmu. Samuel sebentar lagi akan datang ke sini. Ia sedang ditunggu kedatangannya di atas bukit oleh rakyat tempat itu." Para gadis itu menjawab. Ternyata bahwa belum selesai para gadis ia memberikan keterangannya, muncullah Samuel dengan wajahnya yang berseri-seri, memancarkan cahaya kenabian dan kealiman yang mengesankan. Tolut segera mendekati Samuel dan setelah saling pandang memandang berkatalah Tolut, "Wahai Nabi Allah, kami datang menemui Bapak untuk memohon pertolongan yang dapatkah kiranya kami diberi keterangan dan petunjuk di manakah kami dapat menemukan kembali keledai kami yang telah terlepas dari kandang dan menghilang, tidak kami temukan jejaknya walaupun sudah 3 hari kami berusaha mencarinya." Samuel setelah memandang wajah Tolut dengan teliti, sadarlah ia bahwa inilah orang yang oleh Allah ditunjuk untuk menjadi raja, pemimpin dan penguasa Bani Israel. Ia berkata kepada Tolut, "Keledai yang engkau cari itu sedang berada dalam perjalanan kembali ke kandangnya di tempat ayahmu. Janganlah engkau rungsingkan pikiranmu dan ributkan dirimu dengan urusan keledai itu, karena aku memang mencarimu dan ingin menemuimu untuk urusan yang lebih besar dan lebih penting dari soal keledai. Engkau telah dipilih oleh Allah untuk memimpin Bani Israel sebagai raja, mempersatukan barisan mereka yang sudah kacau balau serta membebaskan mereka dari musuh-musuh yang sedang menyerbu dan menduduki negeri mereka. Dan insya Allah Tuhan akan menyertaimu, memberi perlindungan kepadamu dan mengaruniakan kemenangan dan kemujuran dalam segala sepak terjangmu." Tolut menjawab, "Bagaimana aku dapat menjadi seorang raja dan pemimpin Bani Israel, sedang aku ini seorang dusun anak cucu Benjamin yang paling papa, terasing dari pergaulan orang ramai, seorang anak tani dan pengembala hewan yang tidak dikenal orang." Berkata Samuel, "Itu adalah kehendak Allah dan perintahnya, dan lebih tahu pada siapa ia meletakkan amanat dan tugas-tugasnya. Dialah yang menugaskan dan dia pula lah yang akan melengkapi segala kekuranganmu. Bersyukurlah engkau atas nikmat dan karuniaan Allah ini. Terimalah tugas suci ini dengan keteguhan hati dan kepercayaan penuh akan pertolongan dan perlindungan Allah kepadamu." Kemudian dipeganglah tangan Tolut, diangkatnya ke atas raya menghadap kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, inilah orang yang oleh Allah telah dipilih untuk menjadi rajamu.
Ia berkewajiban memimpin kamu dan mengurus segala urusanmu dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, dan kamu berkewajiban taat kepadanya, mematuhi segala perintahnya dan berdiri tegak di belakang komandonya. Bersatu padulah kamu di bawah bendera Raja Tolut dan bersiap-siaplah untuk berjuang melawan musuh-musuhmu. Bani Israel yang sedang berkumpul mengerumuni Samuel mendengarkan pidato pelantikannya mengangkat Tolut sebagai raja. Tercengang dan terkejut, dan dengan mulut ternganga mereka melihat satu kepada yang lain. Berpindahan pandangan mereka dari wajah Samuel ke wajah Tolut yang menandakan keheranan dan ketidakpuasan dengan pengangkatan itu. Selintas pun tidak terfikir oleh mereka bahwa seorang seperti Tolut yang papa dan miskin dan tidak dikenal orang ialah yang akan dipilih oleh Samuel. Soal pemilihan dan pengangkatan seorang raja bagi mereka. Berkata mereka kepada Samuel, "Bagaimana seorang seperti Tolut ini akan dapat memimpin kami sebagai raja, padahal ia seorang yang miskin, yang tidak dikenal orang dan pergaulan sehari-harinya hanya terbatas di desanya. Selain itu, ia bukannya dari keturunan Lawi yang menurunkan para nabi Bani Israel, juga bukan dari keturunan Yahuda yang menurunkan raja-raja Bani Israel sejak dahulu kala. Ia pun tidak memiliki pengalaman dan kecakapan yang diperlukan oleh seorang raja untuk mengurus serta mempertahankan kerajaannya. Mengapa tidak dipilih sahaja seorang daripada mereka yang berada di kota, yang pandai-pandai, berpengalaman dan berkeadaan cukup?" Berkata Samuel menanggapi keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh kaumnya. Pengurusan kerajaan dan pemimpinan perang tidak memerlukan kebangsawanan atau kekayaan. Ia memerlukan kecakapan, kebijaksanaan, kecerdasan berpikir, dan kecekatan bertindak. Sifat-sifat itu terdapat dalam diri Tolut di samping ia memiliki tubuh yang kuat, perawakan tegap dan kekar, serta paras muka yang tampan, yang memberi kesan baik bagi orang-orang yang menghadapinya. Selain itu, semuanya ia adalah pilihan dan rujukan Allah yang maha mengetahui dan maha mengenal hamba-hambanya. Maka tidak patutlah kami memilih orang lain setelah Allah menjatuhkan pilihannya. Baiklah, kata mereka, jika yang demikian itu pilihan dan kehendak Allah, maka kami tidak dapat berbuat lain selain menerima kenyataan ini. Akan tetapi untuk menghilangkan keraguan-raguan kami tentang diri Tolut, berilah kepada kami suatu tanda yang dapat meyakinkan kami bahwa Tolut benar-benar pilihan Allah. Samuel menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengetahui watak dan tabiat kamu yang kaku dan keras kepala. Imanmu tidak berada di dalam hati tetapi di kelopak mata. Kamu tidak mempercayai sesuatu tanpa bukti yang dapat kamu rasa dengan panca indera kamu. Maka sebagai bukti bahwa Allah merestui pengangkatan Tolut menjadi raja kamu, ialah bahwa kamu akan menemukan kembali peti keramatmu Tabut yang telah hilang dan dirampas oleh bangsa Palestina. Kamu akan menemukan itu datang kepadamu dibawa oleh malaikat. Pergilah kamu keluar kota sekarang juga untuk menerimanya." Setelah ternyata bagi mereka kebenaran kata-kata Samuel dengan ditemuinya kembali Tabut yang sudah 7 bulan berada di tangan orang-orang Palestina itu, maka diterimalah pengangkatan Tolut sebagai raja mereka dengan memberikan baiat kepadanya dan janji akan taat serta mematuhi segala nasihat dan perintahnya.